Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, Ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita kali ini mau membahas tentang ayat-ayat, yaitu tentang kita judul konten kita hari ini adalah Ustadz-ustadz sama seperti Arab-Arab Baduy. Ya, jadi kenapa kita bilang ada ustadz-ustadz sekarang ini sama seperti Arab-Arab Baduy? Karena Arab-Arab Baduy kisahnya nih, Arab-Arab Baduy itu mendatangi Nabi Muhammad SAW bahwa mereka mengaku, ya Muhammad, kami ini sudah beriman kepada Allah, kata Arab-Arab Baduy. Tapi apa kata Allah disampaikan melalui Nabi Muhammad? Ya Muhammad, katakan kepada mereka, mereka itu belum beriman. Mereka masih Islam karena iman itu belum masuk ke dalam dada mereka. Itu surat apa itu ya? Al-Hujar atau surat apa gitulah. Itu kisah Arab Baduy. Jadi Arab Baduy itu dia merasa beriman kepada Allah. Ternyata dibilang Allah tidak, mereka belum beriman. Karena iman itu belum masuk ke dalam dada mereka. Jadi yang kita bahas ini tentang ayat apa? Yang pertama kita bahas tentang ayat surat An-Nisa 103. Surat An-Nisa 103 itu isinya sholat itu wajib hukumnya bagi orang beriman. Perintah sholat itu kepada orang beriman untuk menegakkan sholat, wajib hukumnya. Itu surat An-Nisa 103. Nah, jadi orang yang dikatakan orang beriman tuh yang bagaimana gitu. Orang beriman tuh dikatakan Allah ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, orang beriman tuh mengetahui yang gaib. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, orang beriman tuh mengetahui yang gaib. Allah gaib tidak? Tentu gaib. Malaikat juga gaib. Setan gaib. Nah, kalau kita nggak bisa membedakan mana Allah, mana malaikat, mana setan, berarti belumlah dikatakan beriman. Maka tidak ada wajib perintah sholat. tidak ada wajib perintah sholat. Karena iman belum masuk ke dalam dada kita. Kita saja nggak dapat membedakan yang gaib. Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Nah, macam mana kita menyembah Allah? Macam mana kita mau menyembah Allah sementara kita nggak tahu yang gaib, nggak bisa kita bedakan. Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib, kan nggak bisa kita bedakan tuh, karena kita nggak mengetahui yang gaib. Nah, macam mana kita menyembah Allah? Yakin saja, pembohong namanya. Yakin kita yang kita sembah Allah itu namanya pembohong. Kenapa? Karena kita nggak bisa membedakannya, karena kita nggak kenal Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, macam mana kita membedakan Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib? Karena kita nggak kenal Allah. Tentu kan nggak bisa. Tapi kalau kita sudah kenal sama Allah, sudah pasti kita bisa tahu yang mana Allah, yang mana malaikat, yang mana setan. Sudah pasti kita dapat membedakannya. Itu surah Al-Baqarah 3. Quran itu dapat membedakan yang baik, yang batil, dan yang baik, yang buruk dan yang baik. Membedakan hak dengan batil. Nah, ini jelas di sini bahwa banyak para ustadz-ustadz itu seperti Arab Baduy, mereka merasa beriman. Padahal kenal Allahnya tidak. Kalau sudah barang siapa yang sudah tidak kenal Allah, tak akan mungkin dia bisa membedakan mana Allah, mana setan, mana malaikat. Yakin saja dalam sembahyang, namanya pembohong. Kita logikakan, yang namanya kita sembahyang, yang dikatakan kita sembahyang, ada yang memang kita sembah. Bukan muncung berkata yakin. Memang ada yang kita sembah. Memang kita saksikan yang kita sembah. Nah, itu dia namanya menyembah. Mas, kalau kita menyembah yang tidak ada kita sembah, cuman muncung berkata yakin, itu namanya pembohong. Kita bilang kita sembah, tapi nggak ada yang disembah, kan pembohong namanya. Orang pembohong itu munafik hukumnya. Ini yang terjadi.
yang terjadi seperti ini. Jadi banyak para ustadz-ustadz pembohong. Ada juga yang katakan, oh kita kan harus belajar syariat. Kalau mau belajar syariat, ada ilmunya dulu. Itu kata Rasulullah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Ilmu apa? Maka kata Rasulullah, awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah inilah yang harus kita tuntut agar kita bisa membedakan, agar kita tahu menyembah Allah yang sebenarnya. Agar kita bisa membedakan yang gaib, Allah gaib sedang malaikat gaib. Jadi kalau nggak ada ilmu macam mana? Nah, ini yang terjadi. Makanya itulah Arab-Arab Baduy dulu sebuah gambaran yang terjadi sampai saat ini. Banyak para ustadz-ustadz ini merasa beriman, merasa sudah datang perintah sholat kepada mereka. Kapan Allah itu turun ke bumi? Ya Ustadz, kuperintahkan kau sholat kapan? Atau malaikat Jibril, ada rupanya malaikat itu turun, ya Ustadz, ini perintah Allah, kerjakan sholat. Ada rupanya. Macam mana? Adinul akal lah. Jangan kita muncung berkata yakin yang kita sembah Allah tapi nggak ada yang kita sembah. Itu pembohong, munafik. Kalau kita berkata menyembah Allah, memang ada Allah yang kita sembah. Bukan muncung saja berkata yakin. Itu kita memang harus jelas. Biar nggak jadi orang pembohong, nggak jadi orang munafik. Kalau memang kita menyembah Allah, memang ada Allah yang kita sembah. Kalau nggak ada Allah yang kita sembah, maka belajarlah kenal Allah dulu biar tahu cara menyembahnya. Karena mengenal nomor satu, mengingat nomor dua. Kenal nomor satu, zikrullah nomor dua. Nggak mungkin kita bisa ingat Allah kalau kita nggak kenal. Itu nggak mungkin. Kita kenal dulu Allah, baru kita bisa mengingatnya atau zikrullah namanya. La tasul ibadi ila baru tidak sah amal ibadah tanpa kenal Allah. Nah, oke guys, itulah tadi sebuah gambaran yang harus kita sadar sekarang ini. Saat ini kita harus sadar bahwa banyak ustadz-ustadz pembohong. Banyak ustadz-ustadz itu seperti orang-orang Baduy yang merasa dirinya sudah beriman. Padahal dia tidak mengetahui iman itu belum masuk ke dalam dada mereka. Ya kita boleh cek, boleh tanyakan kepada ustadz. Ustadz-ustadz ini boleh tanyakan. Kita buktikan sendiri. Oke teman-teman, itu tadi cita kita pada pagi hari ini. Mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.